Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan materi yang telah saya sampaikan tadi, khususnya terkait dengan individu sebagai satu kesatuan karakteristik. Memang perlu kita pahami bahwa individu ini kan merupakan bagian terkecil dan awal dari terbentuknya suatu tantanan kelompok yang biasa disebut dengan masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu juga berarti bagian terkecil dari sekelompok masyarakat yang tidak dipisahkan gitu, yang tidak terbagi. Dalam ciri-ciri individu sebagai satu kesatuan karakteristik ini, seperti saya terangkan di video awal, antara yang terdiri dari antara jasmani, rohani, psikologis, fisiologis, ya, dan bahkan ada dari beberapa pendapat para filsuf yang menguraikan tentang ini, yang tentunya kita menggarisbawahi ciri-ciri aspek dari individu gitu. Tentunya pertama misalnya dari aspek jasmani dan rohani itu, aspek perkembangan fisik. Seperti dalam kalau tidak salah kelompok satu ya. Kelompok satu terkait dengan perkembangan fisik, ya Bapak akan menyampaikan karakteristik secara umumnya saja gitu. Ya, kita lihat pertumbuhan fisik itu kan yaitu perbedaan pertumbuhan fisik antara satu dengan yang lain. Misalnya sebagai contoh misalnya pada segi diri wanita gitu. Ada sesuatu yang tumbuh gitu. Misalnya bertumbuhnya payudara pada wanita, ataupun yakul lah ya, lakum ya, di yakul misalnya pada pria, ataupun kulit ya. Itu seperti halnya terkait dengan pertumbuhan fisik semakin besar ya. Terus ada terkait dengan ciri karakteristik individu ini, ada aspek intelektual gitu, aspek kognitif, aspek berpikir gitu. Misalnya ciri perubahan baik secara kuantitas maupun kualitas kemampuan anak dalam menanggapi berbagai macam masalah. Nah, itu contoh ciri hal kognisi gitu. Misalnya saya biasa contoh ada videonya. Ada video seorang anak yang diberikan misalnya ini satu gelas besar, satu gelas, yang satunya gelasnya sedang gitu. Kita ambil air yang sama, satu dimasukkan ke gelas besar, satu dimasukkan ke gelas kecil. Nanti kita lihat kepada anaknya, jumlah volume airnya mana banyak. Kalau anak yang melihat yang secara kasat mata, secara spontanitas, pasti lihat yang gelasnya besar tadi, itu otomatis airnya pasti tampak sedikit gitu. Begitu juga dengan yang gelasnya kecil, airnya tampak penuh. Seorang anak yang kalau hanya melihat kemampuan berpikirnya belum nalar sampai ke sampai ke tingkat dalam, pasti mengatakan oh yang gelas besar itu airnya sedikit, yang gelas kecil airnya banyak, karena hingga sampai penuh gitu. Ya, padahal sama-sama tadi ibaratnya kalau ditanya mana berat kapas 1 kilo dengan batu 1 kilo. Tentunya orangnya pasti berat batu nih. Nah, pasti berat kapas sih. Jadi cuman kalau ketika kita berpikir pasti ya sama-sama berat karena 1 kilo. Kecuali kita yang ditanya mana banyak kapas 1 kilo dengan batu 1 kilo. Nah, ini ibaratnya kemampuan secara kuantitatif dan kualitatif tadi ya, kualitas dan kuantitas mengenai kemampuan berpikir anak. Terus semakin berkurangnya berpikir konkret dan berkembangnya berpikir gaya abstrak tadi. Nah, itu cara ciri semakin berkembangnya kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu salah satu perkembangan kognitif gitu. Kita saja, Anda sekarang ini sudah punya pengalaman. Dulu ya mohon maaf saja kalau lagi SMP, SMA, kalau punya problem, punya permasalahan, wah itu udah kayak luar biasa gitu. Tapi dengan pengalaman ketika di usia jenjang sekolah menengah pertama, menengah atas, tentunya semakin
ya mengalami tingkatan pendewasaan berpikir itu. Nah, makanya heran sekali lagi kita heran kalau ya ketika udah kuliah, di usia sekarang udah mau masuk remaja akhir bahkan sampai dewasa awal, ya masih saja ada problem-problem yang memang belum bisa diatasi secara kualitas itu. Kemampuan berpikirnya masih belum menunjukkan kualitas yang baik. Nah ini tadi antara tahapan perkembangan seseorang itu berbeda-beda. Begitu juga dengan aspek lainnya, aspek emosi. Nah, salah satu aspek emosi. Ya, kita lihat ada kestabilan emosi, ada menunjukkan sikap emosional yang tinggi. Ya, pengendali emosional itu kan nggak harus marah-marah. Ya, ternyata kita dalam keadaan gembira juga emosional gitu. Emosi. Tapi bagaimana kestabilan emosi? Kita harus bagaimana merujuk kepada kecerdasan emosi. Kemampuan kita mengatur emosi kita. Kapan saat kita seorang anak itu dia bahagia, dia tertawa, dia senang gitu. Kapan ketika dia harus mengeluarkan emosi saat dia bersedih. Nah, sebagai contoh misalnya ada teman sebelahnya kehilangan, teman yang lain malah tertawa, membuli, mengolok. Nah, ini justru ya teman yang mengolok ini dia tidak memahami dan memiliki kecerdasan emosional yang baik gitu. Nah, itu ciri pada anak. Banyak aspek-aspek yang lainnya yang kemarin sudah Bapak berikan tugasnya, ya tentunya dikaji lebih dalam. Nah, oke. Demikian aspek sosial, aspek bahasa, aspek bakat. Nah, ini semua menunjukkan perbedaan karakteristik antara satu dengan yang lain. Ya mudah-mudahan teman-teman dalam membuat soal yang 10 Bapak berikan, ya Bapak berikan kemarin betul-betul mengkaji, baca secara mendalam dari awal pokok bahasan terkait perkembangan fisik. Karena Bapak nanti pengen buat instrumen melalui Google Form yang nanti esensi akhir dari perkuliahan kita, teman-teman buat ibarat buat instrumen untuk mengetahui perkembangan peserta didiknya. Jadi semuanya bisa nanti bisa memiliki gitu. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa nanti kalau mau mengukur pertumbuhan fisik, perkembangan fisiknya peserta didik bisa menggunakan instrumen ini. Anda sebarkan aja, isi online, siswanya ngisi, oh ternyata ini. Nah, begitu juga nanti perkembangan emosinya bagaimana, perkembangan bahasanya bagaimana. Nah, sebagai referensi saja, sebagai data teman-teman sebagai seorang guru. Nah, ini ke depan tagihannya perkuliahan ini mudah-mudahan di ending akhir nanti kita bisa merumuskan itu gitu. Terus kemarin Bapak cek masih ada berapa yang belum mengumpulkan tugas, segera mengumpulkan hari ini kalau bisa biar Bapak rekap. Nanti selanjutnya kita akan lanjut ke tugas selanjutnya di kelompok 2, buat lagi 10 soal gitu. Ya, 10 soal ya, sehingga nanti sambil menunggu pandemi ini ya kita buat soal lagi ya, sehingga kalian betul-betul memahami secara mendalam. Kalian buat soalnya, kalian yang jawab, kalian buat pilihan gitu. Terus ada yang mungkin keliru, salah paham. Bapak minta semua yang buat pilihan ganda gitu. Nah, jadi cuman jangan sampai Bapak cek ternyata ada yang esai gitu. Jadi biar sama saja. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan ini. Minggu depan buat lagi di sub kelompok 2, dikumpulkan seperti biasanya. Kalau ada hal-hal yang perlu nanti Bapak sampaikan, Bapak akan buat konten ya, buat video, Bapak linkkan ke teman-teman ya, sehingga bisa dipelajari dan dipahami. Sekian. Terima kasih Bapak Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.